kami dari cabang Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli. Itu kantornya berada di simpang kantor, yaitu di Labuhan Deli. Karena banyak dari kita tidak tahu di mana keberadaan kantornya. Jadi kebetulan cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli itu ada 4 wilayah kecamatan merupakan wilayah hukumnya. Ini perlu disampaikan karena banyak mereka yang tidak tahu. Wilayah cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli itu ada 4 kecamatan. Yang pertama adalah Kecamatan Hamparan Perak, yang kedua Kecamatan Labuhan Deli, yang ketiga Kecamatan Sunggal, yang keempat adalah Kecamatan Percut Setuan. Jadi keempat wilayah tersebut jika terjadi tindak pidana kriminal itu bersidangnya atau jasa yang menangani perkaranya adalah di Labuhan Deli, yaitu cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli. Supaya sama-sama kita mengerti. Nah, juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kami tadi jam 10 sudah bergerak. Mohon maaf staf di bidang intelijen, kemudian Pak Yogi adalah jaksa fungsional di bidang intelijen. Kemudian yang di sebelah kiri saya adalah Pak Andrew Mugabe, adalah staf di bidang intelijen. Jadi kami semua ini orang intern. Nah, itulah dari kami timnya. Karena tak kenal maka tak sayang, maka kami perkenalkan. Kalau juga bertegur sapalah kalau ada nanti kami berjumpa di luar. Ya, saya udahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Definisi remaja. Kemudian ada pengertian kenakalan remaja. Apa sih yang disebut dengan kenakalan remaja? Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Yang mana perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Itulah yang disebut dengan pengertian kenakalan remaja. Nah, kemudian apa bentuk-bentuk kenakalan remaja? Nah, kenakalan remaja yang pertama itu adalah tawuran. Ini yang sering terjadi. Kemudian adanya begal. Ini juga sering terjadi. Kemudian narkoba, apalagi. Selanjutnya yang paling terakhir, tempat pendidikan yang kurang memperhatikan para siswa dan siswinya. Kemudian kita bicara dengan pembegalan. Nah, Pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian. Nah, itulah yang biasa. Kemudian, jadi pelaku yang melakukan begal terhadap orang lain dapat dijerat dengan pasal 365 Kitab ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Berapa tahun? 9 tahun. Nah, itulah dia. Kemudian ada yang disebut dengan penyalahgunaan senjata tajam saat tawuran. Ini sering juga terjadi. Nah, di dalam Undang-Undang Darurat namanya, itu nomor 12 tahun 1951 di pasal 2-nya menyebutkan ayat 1-nya, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, ya, membuat, menerima, mencoba merusakan atau barang kuno atau barang ajaib. Oke? Nah, di sini kita akan berbicara dengan pasal penganiayaan. Apa ya? Pasal penganiayaan. Nah, pasal penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pasal 351 ayat 1-nya
penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Tawuran pasti ada pengeroyokan, ya kan? Nah, kita akan berbicara dengan pengeroyokan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 170 itu yang berkaitan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengenai pembunuhan. Nah, apa bunyinya? Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, ya, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Setelah kita mengadakan pembunuhan, nah, kemudian kita masuk dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, seperti yang di slide itu, lihat itu ngapain dia itu. Sudah nampak? Next slide dulu. Pagi sulit bangun, malam suka begadang, selera makan rendang, suka berbohong, enggan melakukan kontak mata dan menghindar kontak dengan anggota. Pak buruk dari narkoba. Setelah kita pakai, pasti ada dampak buruknya kepada kita. Maka jangan coba-coba pakai. Apa dampak buruknya dari narkoba? Yang pertama itu terhadap pemakai sendiri juga ada dampak buruknya. Yang pertama itu mengubah sikap, mental dan kepribadian atau sikapnya brutal, agresif. Yang kedua mendorong perbuatan kriminal untuk pemenuhan kebutuhan narkobanya. Selanjutnya apa? Pengaruh kesehatan fisik, mental, emosi dan sosial si pemakai. Yang selanjutnya yang terakhir, timbul sikap masa bodoh atau hilang motivasi untuk kerja atau sekolah. Lingkungan masyarakat. Nah, apa terhadap masyarakat ini ya? Terhadap masyarakat dia tidak segan-segan melakukan tindak pidana. Selalu merugikan masyarakat, baik ekonomi, sosial, kesehatan dan hukum. Nah, itulah punya dampak-dampaknya pemakai narkoba. Nah, kemudian kalau tadi berbicara narkoba, sekarang ada ancaman hukumnya. Coba-coba pakai, silahkan. Pasti ada ancaman hukumannya. Nah, ada sampai dengan 8 miliar. Yang kedua, beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon, sama dengan penjara seumur hidup 5-20 tahun dan denda maksimal 8 miliar ditambah sepertiganya lagi. Kemudian ada pasal 112 atau 112. Itu menyatakan ayat satunya, memiliki, menyimpan untuk dimiliki untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, sama dengan penjaranya 4 sampai dengan 12 tahun dan dendanya. Nah, pasal yang terkait dengan hal tersebut di atas. Yang pertama pasal 113. Memproduksi, ayat satunya, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 sama dengan penjara 5 sampai dengan 15 tahun dan denda maksimal 1 miliar ditambah 10 miliar. Kemudian ayat kedua, seks bebas, perilaku seksual remaja, SMP dan SMU. Nah, ini bukan kita yang membilang, ini ada sumbernya. Nah, 93,7% pernah ciuman, petting, oral seks. Nah, 62,7% remaja SMP tidak merawat. Kemudian beralihlah kita lagi yang disebut dengan bahayanya seks bebas. Nah, bahaya seks bebas ini ada aspek kesehatan. Kita bahas dari aspek kesehatannya apa? Yang pertama itu timbulnya penyakit HIV atau AIDS. Yang kedua apa? Kutil kelamin. Yang ketiga apa? Infeksi kelamin. Yang keempat apa? Sifilis. Yang kelima gonore atau kencing nanah. Nah, makanya jangan sekali-kali
kita melakukan yang dinamakan seks bebas. Kemudian ada aspek psikologinya. Aspek psikososialnya yang pertama apa? Yang pertama itu hamil di luar nikah, meningkatnya angka kematian ibu